Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Jamaah, senang sekali hari ini saya Bedu kembali hadir menemani Anda di program kesayangan kita semua, di mana lagi lo bukan di jalan dakwah yang disiarkan dari Masjid Al Khairiyah Menara Syariah, kawasan CBD Pantai Indah Kapuk 2. Dan seperti biasa jamaah, di setiap episodenya Jalan Dakwah tentunya memiliki tema-tema yang menarik untuk kita simak dan insya Allah bermanfaat untuk kita semua. Yang nanti akan dikaji bersama guru kita dan alhamdulillah beliau sudah berada bersama kita. Langsung saja kita sapa, sudah ada Ustadz Hilman Fauzi. Assalamualaikum Hilman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, sehat ya Ayah? Alhamdulillah sehat. Bang Budu hari ini selain wajahnya berbunga-bunga, badannya juga berbunga-bunga. Oh iya. Karena motifnya bunga-bunga. Bunga-bunga. Tapi juga Bedu lihat Hilman sekarang kembali ke jalan yang lurus. Kenapa? Bajunya lurus. Oh iya. Iya. Langsung saja kita sapa jamaah yang hadirnya Ayah. Sudah ada dari Majelis Taklim Asy-Syifa BSD Tangerang, Majelis Taklim Al-Mukhlisin Bogor, Majelis Taklim Nurul Huda Bogor, Majelis Taklim Syarul Islam Kuningan Jawa Barat, Majelis Taklim Rahmatul Ummah Bogor, Majelis Taklim Al Istiqomah Aswaja Tasikmalaya, Majelis Taklim Nahdatusi Syabab Citerep, Majelis Taklim Nurul Wafa Citerep, Majelis Al Ikhlas Serang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kita ketemu lagi di Jalan Dakwah BTV Meraih Berkah Jannah. Bu. Nah, ya, latihan Bu, senam wajah. Gitu ya. Kadang istri kita itu udah cinta banget sama suaminya. Malah suaminya yang ternyata pura-pura cinta sama istrinya. Loh, kok gitu? Nah, hati-hati nih sama modelan yang begini. Makanya para istri harus waswisu fisudurinas. Ya. Ya, hati-hati dengan bisikan-bisikan itu ya. Kan ya, hati-hati ya dengan model seperti ini ya. Tapi juga Bu, selain waspada gak boleh yang namanya suuzon. Kenapa? Kita gak boleh suuzon sama suami. Karena apa? Kuncinya kita harus saling terbuka satu sama. Kalau satu sama perpanjangan waktu, adu penalti. Satu sama lain, betul Bu ya. Nah, agar tercipta hubungan yang harmonis. Nah, kalau gitu langsung aja udah mau ajak jamaah mendengarkan kajian dari Hilman untuk tema kita hari ini ya. Hati-hati, jangan terlalu cinta pada suami. Wush, dahsyat judulnya nih. Hati-hati, jangan terlalu cinta pada suami karena rasa cinta itu bisa jadi ya. Rasa cinta jangan sampai melemahkanmu. Nah, maksudnya apa nih Hilman? Langsung aja kita dengarkan tasyah bersama Hilman. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'du. Bunda. Setiap rumah tangga pasti ingin saling mencintai dan mengasihi. Iya apa iya? Maka di antara fondasi cinta yang harus terus ditanam di rumah tangga adalah cinta kepada Allah.
Betul? Mohon maaf, jangan mencintai pasangan semata-mata karena kita mencintai pasangan. Apalagi mencintai pasangan karena faktor dunia. Cinta karena paras ada masanya. Sekarang glowing, mungkin besok glosor. Cinta karena harta ada habisnya, betul? Sekarang kaya, mohon maaf, mungkin besok berkurang hartanya. Betul? Cinta jangan karena pangkat jabatan, sekarang menjabat, boleh jadi besok pensiun dan kehilangan jabatannya. Betul? Cinta jangan karena popularitas, sekarang terkenal, mungkin besok sudah tak lagi punya pekerjaan seperti kemarin. Setuju? Tapi cintalah karena Allah. Karena hanya cinta kepada Allah yang akan menguatkanmu. Sedangkan cinta semata-mata karena manusia akan melemahkanmu. Maka bunda, jamaah, pemirsa BTV, tanyakan hati kita. Selama ini kita mencintai pasangan karena apa? Berapa banyak kita sering bucin sama pasangan? Tahu bucin? Apa itu bucin? Budak cinta kan. Jangan kecintaan sama pasangan tapi lupa menanam cinta sama Allah. Betul? Berapa banyak orang yang suka ngumbar kemesraan di sosial media dengan pasangan, padahal aslinya tidak semesra itu pada kenyataannya. Betul? Kadang mohon maaf, palsu yang ditunjukkan, lupa menghadirkan cinta sejati, cintanya kepada siapa? Allah. Maka rumah tangga itu, AA sering bilang, rumah tangga itu seperti segitiga. Seperti apa? Segitiga. Di tengahnya Allah, di kanannya suami, di kirinya istri. Kalau suami dan istri sama-sama mendekat kepada Allah, maka Allah akan jaga hatinya. Betul? Cuman selama ini kita lebih sibuk mencintai pasangannya, tapi lupa mencintai Allahnya. Padahal yang menggerakkan hati pasangan siapa? Allah. Yang membolak-balik hati pasangan? Yang menggenggam hati pasangan, yang punya hati pasangan, yang menggerakkan hati pasangan, Allah. Kenapa sibuk dengan pasangan kita, tapi lupa sama yang menggenggam hati pasangan kita? Maka silakan cintai suami, tapi cintanya harus karena siapa? Allah. Suami cintai istri, tapi cintamu harus karena Allah. Kalau cintamu karena Allah, kamu tidak akan mudah menyakiti hati istri. Karena menyakiti hati istri sama dengan menyakiti Allah. Bunda taat sama suami, patuh sama suami, hormat sama suami, harus. Tapi karena Allah. Karena kalau bukan karena Allah, pasti ada masanya, pasti ada waktunya. Sampai ada istilah, kalau ada uang abang, sayang. Kalau nggak ada uang abang, astagfirullahaladzim. Ini yang jadi masalah. Karena mungkin selama ini tanaman cinta kita bukan karena Allah. Mudah-mudahan kita semua mencintai pasangan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Tepuk tangan untuk kita semua. Hei jamaah, siapa yang mau bertanya? Saya. Saya mau tanya. Siapa yang bucin? Ada yang bucin. Silakan bertanya. Mana? Ya. Bisa Bu. Ama. Serba bisa Bu. Silakan Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, perkenalkan nama saya Ani dari Ya. Majelis Taklim Al-Ikhlas Geria Serdang Indah Kabupaten Serang, Banten. Serang Banten. Tepuk tangan untuk Serang Banten. Ibu Hani. Namanya Ibu? Ani, Ustadz izin curhat. Iya Bunda. Beberapa kali
saya melihat quotes di media sosial tentang bagaimana ada satu lintasan menyampaikan bahwa janganlah kamu terlalu cinta kepada suamimu karena nanti sakit hati. Nah ini jadi pemikiran bagi saya, maksudnya apa ya? Karena kan kalau cinta sama suami itu bagus sepertinya Ustadz. Bagus ya benar. Ya, setelah... Saya suami sendiri ya Bu? Iyalah suami sendiri. Iya. Ada seorang teman yang ternyata terbentur dengan hal ini. Beliau sangat cinta kepada suaminya sampai beliau sendiri menyatakan ya di media sosial, karena dia suka main medsos ya Ustadz. Kadang status mau lagi belajar masak nih demi suami. Iya. Apa sih kemudian olahraga Sama suami. bukan. Oh bukan. Supaya badannya langsing buat suami gitu Main ya. pedal sama suami, Iya. demi suami. Sampai pada suatu ketika kita juga kaget karena memang anak-anak mereka ini soleh dan soleha. Kemudian suaminya juga memang paket lengkap lah, udah ganteng, tajir gitu kan ya. Pokoknya terlihat harmonis. Tapi ketika Kenapa? kita Tenggorokan gatel. Jadi Anda merasa gitu ya? Ya gatel aja Iya. tenggorokan. Tenggorokan gantung. Tapi saya dengar akhir-akhir ini beliau agak kecewa dan ingin menyatakan berpisah Ustadz. Aduh. Sampai di medsos karena masih bermain medsos ya. Iya. Dia menyatakan gue itu sebetulnya cinta pertama sama suaminya. Sampai bucin itu ada dalam hatinya, aduh budak cinta Jadi banget. kalau di medsos kelihatan kayak sayang banget sama Ustadz. suami. Bener gitu, tadi Ustadz sudah sampaikan. Sampai dia sampaikan, sampai saya, tanda tangan saya pun itu ada inisial suaminya Ustadz. Nih inisialnya contohnya Zapran. Jadi ada Z itu di tanda tangannya sampai begitu cintanya. Saking banyak Z-nya kayak orang tidur dong. Z banyak. Tapi dia kecewa. Kecewa. Karena memang ketika tahu kesalahannya, yang pertama selingkuh masih disebut nih Ustadz. Selingkuh dengan Yang lain. teman sahabat. Padahal udah selesai. Sudah selesai. Oke. Tapi ternyata muncul lagi. Kemudian yang kedua, memang tidak diberi nafkah. Karena istrinya ini memang woman apa ya istilahnya business woman gitu ya. Jadi uangnya luar biasa banyak. Iya. Jadi kata suaminya nggak usah dikasih uang lah. Istrinya sudah cukup. Oh gitu. Terus yang ketiga nih yang kita dengar curhatannya itu dia pernah juga pinjam uang ke bank. Nah ini yang kadang membuat kecewa seorang istri. Jadi tidak ada komunikasi. Jadi mohon doa dari teman-teman. Inisialnya saya sampaikan Vira ya. Jadi mohon pencerahan dari Ustadz dan satu lagi Ustadz. Kita kan istri-istri di sini mohon juga diarahkan bagaimana sih sewajarnya kita mencintai suami kita. Iya, oke. Mungkin itu saja, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda, ada 3 prinsip cinta yang harus kita hadirkan. 1, cinta harus karena Allah. Ini, bagi orang beriman, mencintai karena Allah. Kalaupun dia harus membencinya juga karena Allah. Bersama karena Allah. Dan kalaupun harus berpisah pun karena Allah. Betul? 2, cinta bukan karena ada apanya. Tapi cinta karena apa adanya. Setuju? Kalau ada apanya berarti tergantung ada apanya. Kalau ada apanya hilang, hilang juga cintanya. Betul? Maka apa ya alasan yang akan membuat kita semakin kuat mencintai pasangan kita? 1 saja. Jadikan cinta sama pasangan itu sebagai ibadah. Sebagai apa? Ibadah. Ibu jangan salah sangka loh. Saat ibu mencintai suami dengan sungguh-sungguh, ada pahala atau tidak? Bunda melayani suami dengan baik, ada pahala tidak?
Bunda izin ya menyenangkan hati suami, ada pahala tidak? Bunda masak buat suami, ada pahala tidak? Bunda mencucikan baju suami, ada pahala tidak? Bunda ngurus anak-anak dari suami kita, ada pahala tidak? Dan ingat, jangan mengukur kebaikan suamimu dengan materi yang diberikan oleh suamimu. Setuju? Materi itu hanya bagian kecil. Coba Bunda bayangin, punya suami izin ya, kaya luar biasa. Tapi izin, mohon maaf, sering nyakitin kita. Mau tidak? Boleh jadi. Suami kita yang biasa-biasa aja materinya, tapi dia tulus mencintai kita, itu lebih berharga daripada suami yang punya segalanya, tapi sering menyakiti hati kita. Betul? Cuman salahnya banyak istri yang ngukurnya sayang suami itu dengan materi. Padahal berapa banyak suami yang dikasih materi lupa sama istrinya. Halo? Halo. Jelas tidak? Jelas. Maka rumusnya jangan membandingkan suamimu dengan laki-laki di luar sana. Gak akan ada habisnya. Maka Bunda lihat suami itu, lihatnya ibadah. Lebihnya suami ibadah. Jadi ujian syukur. Kurangnya suami ibadah. Jadi ujian sabar. Betul nggak? Bunda, kalau suaminya sempurna, di mana dapat pahala ridho? Bunda, kalau suaminya sempurna, di mana dapat pahala sabar? Bunda, kalau suaminya sempurna, mungkin Bunda nggak tahajud lagi. Doanya nggak panjang, sujudnya nggak lama, kadang mungkin tidak menangis. Maka belajar ya, mencintai bukan karena ada apanya, tapi karena apa? Apa adanya. Iya. Dan yang ketiga, prinsip cinta itu, percayalah, bukan dunia tujuan kita, tapi surga tujuan kita. Dunia kan gak lama Bunda, betul gak? Kenapa sih harus menghabisi kehidupan kita dengan dunia yang sementara? Seakan-akan kalau Bunda punya suami yang gak baik, seakan-akan dunia ini gak baik. Enggak kok. Semua tergantung hati kita. Cinta karena Allah, cinta apa adanya, dan cinta tujuannya adalah surga. Kalau itu yang dihadirkan, maka percayalah teman ibu akan belajar memaafkan kesalahan suami. Tidak ada rumah tangga yang sempurna, setuju? Sampai kapanpun engkau mencari yang sempurna, sampai kapanpun engkau tak akan pernah bisa menemukannya. Karena cinta terbaik bukan dia yang datang karena kelebihannya, tapi cinta terbaik dia yang siap bertahan walaupun tahu kekurangan dalam dirinya. Mudah-mudahan Allah jaga rumah tangga kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Seperti itu Bu ya. Jadi intinya kalau kita mencintai karena Allah, insya Allah itu jadi ibadah semuanya ya. Baik, oke. Dan setelah ini kita akan kembali lagi jamaah. Jadi untuk itu tetaplah bersama kami di Jalan Dakwah BTV. Meraih berkah menuju jannah.